Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eko Saputro, mahasiswa MSc Akuntansi FEB UGM. Video ini merupakan presentasi hasil penelitian tesis saya. Latar belakang, bias penilaian kinerja merupakan hal yang muncul karena adanya konflik kepentingan yang dilakukan pada tingkat manajerial. Konflik kepentingan ini dilatar belakangi oleh adanya pertimbangan cost dan juga benefit yang dilakukan oleh pihak manajer. Bias penilaian kinerja memberikan kerugian yang cukup besar kepada perusahaan. Ketika seorang penilai cenderung memberikan penilaian yang terlalu tinggi dibandingkan yang semestinya, maka perusahaan tidak akan menerima data yang akurat, sehingga mereka mengeluarkan reward yang tidak semestinya. Sebaliknya, ketika penilai memberikan penilaian yang cenderung lebih rendah dari semestinya, maka yang dikorbankan adalah karyawan. Mereka akhirnya mendapatkan punishment dan sebagainya. Ini hal yang merugikan bagi perusahaan. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengkaji terkait bias penilaian kinerja, seperti halnya Boll 2011, Kramer dan Mas, kemudian Bounce dan Webenweger, kemudian Boll di tahun 2016. Nah, desain sistem pengendalian merupakan salah satu alternatif utama untuk mengurangi bias penilaian kinerja. Organisasi mampu mempengaruhi perilaku dari seorang manajer atau pemberi nilai melalui sistem yang mereka bangun. Nah, beberapa penelitian terdahulu mengkaji pengaruh sistem pengendalian terhadap bias penilaian kinerja dengan berfokus pada komponen sistem pengendalian tertentu, seperti halnya yang dilakukan oleh Berger et al. Tahun 2013, kemudian Boll et al. Tahun 2016. Desain sistem pengendalian yang akan saya teliti berfokus pada target difficulty dan juga transparansi outcome. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji target difficulty kaitannya dengan kinerja. Hanya saja hasil yang mereka temukan cenderung ambigu. Simon pada tahun 1988 dan juga Webb et al. Tahun 2010 menemukan adanya korelasi positif antara target difficulty dengan kinerja. Kemudian selanjutnya Keynes pada tahun 1978 menemukan korelasi negatif antara target difficulty dengan kinerja. Selanjutnya Steady pada tahun 2004 menemukan tidak adanya korelasi. Lalu lebih lanjut, peneliti juga memakai transparansi outcome dikarenakan akhir-akhir ini berkembangnya literatur akuntansi yang menyatakan sistem pengendalian yang bergantung pada rekan sejawat atau peer effect, seperti halnya respon atau tindakan, kemudian outcome rekan sejawat, dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku kinerja. Terkait rumusan masalah, bias penilaian kinerja merupakan salah satu persoalan yang krusial pada suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak akan mendapat evaluasi kinerja yang akurat ketika ada bias dalam penilaian mereka. Nah, adanya bias ini muncul karena adanya konflik kepentingan. Beberapa penelitian sebelumnya mengkaji bias penilaian kinerja dari perspektif determinan yang dapat mempengaruhi bias, kemudian konsekuensi dari bias penilaian kinerja. Nah, penelitian ini berusaha menjawab limitasi yang disampaikan oleh Boll et al. Tahun 2016 mengenai perlunya eksplorasi lebih dalam terkait desain sistem pengendalian, kemudian komponen-komponen desain sistem pengendalian apa saja yang dapat memberikan pengaruh secara signifikan terhadap bias penilaian kinerja. Peneliti memilih target difficulty dan juga transparansi outcome dikarenakan kedua hal tersebut memiliki peranan yang cukup penting dalam hal insentif, seperti halnya yang dinyatakan oleh Widener tahun 2006. Nah, sedangkan insentif memiliki hubungan yang erat terhadap cost dan juga benefit yang diterima oleh karyawan dan juga manajer. Lebih lanjut, penelitian terdahulu banyak yang mengaitkan target difficulty dengan kinerja. Sedangkan penelitian ini
lebih berfokus pada target difficulty dengan bias penilaian kinerja, sehingga bisa menjadi novelty tersendiri dalam penelitian ini. Nah, kontribusinya secara akademik, penelitian ini memberikan tambahan pemahaman dalam kajian literatur yang berfokus pada hubungan antara sistem pengendalian dan bias penilaian kinerja, seperti halnya yang telah diteliti oleh Peyorty tahun 1988, kemudian Ball et al. Tahun 2016. Nah, dalam bidang praktik, penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai pertimbangan untuk membangun desain sistem pengendalian yang efektif dan terhindar dari bias penilaian kinerja. Teori yang kami pakai yaitu teori keagenan. Teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik sebagai prinsipal dan juga manajer sebagai agen. Pemilik dan manajer terkadang memiliki perbedaan kepentingan atau yang disebut dengan conflict of interest. Perbedaan kepentingan ini dilatar belakangi oleh cost dan benefit yang mereka terima masing-masing. Manajer yang mengevaluasi tingkat kinerja karyawannya tidak hanya mempertimbangkan bagaimana pengaruh penilaian tersebut terhadap organisasi, tetapi juga mempertimbangkan cost dan benefit yang mereka dapatkan. Nah, dalam penelitian ini, shareholder sebagai pihak prinsipal, kemudian pihak manajer sebagai agen. Nah, untuk pengembangan hipotesis, dalam beberapa isu, penelitian sebelumnya, transparansi outcome memegang peranan penting dalam meningkatkan profitabilitas ekonomi dan juga lingkungan yang bertanggung jawab. Salah satu cara untuk menumbuhkan environmental responsibility adalah dengan menerapkan friendly practice berkelanjutan dalam perusahaan, seperti halnya Meletic tahun 2016. Nah, pada tahun 2019, Wu et al. Menemukan bahwa transparansi outcome memiliki hubungan signifikan terhadap friendly practice berkelanjutan. Peneliti berasumsi adanya transparansi outcome akan membangun lingkungan yang lebih bertanggung jawab terhadap tugas mereka karena adanya skema saling mengawasi satu sama lain atau peer effect. Ketika transparansi outcome dijalankan beriringan dengan target difficulty, maka potensi karyawan untuk saling support juga semakin tinggi karena tahu kesulitan rekannya dalam mencapai target. Sehingga muncullah hipotesis kami, target difficulty ketika dijalankan beriringan dengan transparansi outcome akan memiliki hubungan negatif terhadap bias penilaian kinerja. Berikut model penelitian saya, target difficulty diiringi dengan transparansi outcome akan memberikan pengaruh negatif terhadap bias penilaian kinerja. Selanjutnya metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan web eksperimen dengan skenario 2x2. Kemudian peserta atau partisipan diposisikan sebagai seorang manajer regional yang nantinya memberikan alokasi bonus terhadap manajer toko yang ada di bawah naungan mereka. Kemudian partisipan itu terdiri dari mahasiswa sarjana dan pasca sarjana dari beberapa kampus yang ada di lingkungan Indonesia, khususnya Jawa Tengah dan DIY, jurusan akuntansi, yang di situ dengan pertimbangan mereka memahami akuntansi manajemen dan juga sistem pengendalian manajemen. Kemudian prosedur eksperimen, partisipan akan diposisikan sebagai manajer regional, yang di dalamnya nanti akan terbagi menjadi 4 skenario yang berbeda. Skenario pertama, mereka dalam sistem pengendalian yang memiliki target difficulty tinggi dengan transparansi outcome tinggi, kemudian target difficulty rendah dengan transparansi outcome tinggi, kemudian target difficulty tinggi dengan transparansi outcome rendah, kemudian target difficulty rendah dengan transparansi outcome rendah. Nah, kemudian mereka akan memberikan alokasi bonus antara 10 sampai 10 juta dari toko yang berada di bawah naungan mereka atau manajer toko yang ada di bawah naungan mereka. Nah, di situ penilaian berdasarkan data kinerja yang telah
peneliti siapkan. Kemudian pengukuran variabel, bias penilaian kinerja ini diukur berdasarkan diferensiasi dari alokasi bonus atau beda bonus yang diberikan oleh manajer regional terhadap manajer bawahannya. Di situ kami mengacu pada penelitian Bell et al. Untuk mengukur bias penilaian kinerja melalui diferensiasi bonus. Sedangkan target difficulty berdasarkan treatment, bahwasannya target yang ditetapkan oleh perusahaan itu lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, sedangkan transparansi outcome berkaitan dengan alokasi bonus yang mereka berikan akan disebarluaskan ke semua pihak yang terkait, seperti halnya manajer toko yang lain, kemudian karyawan yang lain. Terkait pengujian hipotesis, kami menggunakan uji ANOVA yang membandingkan antara 4 hal atau 4 skenario yang berbeda. Yang pertama, target difficulty tinggi dengan transparansi outcome tinggi. Yang kedua, target difficulty tinggi dengan transparansi outcome rendah. Yang ketiga, target difficulty tinggi rendah dengan transparansi outcome tinggi. Yang keempat, target difficulty rendah dengan transparansi outcome rendah. Nah, untuk alat statistiknya menggunakan SPSS dengan pertimbangan kompatibel dan sederhana. Hasil penelitiannya, kami juga melakukan uji pilot test sebelum mengeksekusi ke penelitian, yang mana uji pilot tersebut terdiri dari 24 partisipan. Masing-masing skenario diisi oleh 6 partisipan. Di situ kami mendapatkan beberapa masukan terkait kalimat yang kurang efektif, kemudian ada beberapa teman yang masih kesulitan dalam memahami pengalokasian bonus, dan lain sebagainya. Partisipan yang semula berkenan untuk mengisi, yaitu ada 118 orang. Kemudian yang melengkapi instruksi kami ada 102 orang. Kemudian yang tidak lolos manipulation check ada 11, sehingga data yang digunakan ada 91 orang. Dengan rincian sel 1 ada 22 orang, kemudian sel 2 ada 21 orang, kemudian sel 3 ada 26 orang, dan sel 4 ada 22 orang. Untuk rincian demokrasi partisipan ada sarjana sebanyak 68,13%, kemudian pasca sarjana 31,87%, kemudian laki-laki ada 25,27%, kemudian perempuan ada 74,73%. Kami juga melakukan uji normalitas dan juga uji homogenitas dengan asumsi nilai P value harus lebih tinggi daripada 0,05. Penelitian ini lolos terhadap uji normalitas dikarenakan nilai P value pada sel 1 0,2, kemudian sel 2 0,2 juga, sel 3 0,08, dan sel 4 0,15. Pada uji homogenitas, nilai P value kami 0,3, sehingga penelitian ini juga lolos pada uji homogenitas dengan asumsi nilai P value lebih dari 0,05. Selanjutnya kami melakukan manipulation check yang terdiri dari 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk menguji validitas treatment kami terkait transparansi outcome. Pertanyaan kedua menguji validitas kami terkait target difficulty. Pertanyaan ketiga untuk mengetes apakah responden membaca dengan seksama instruksinya. Kemudian pertanyaan 4, 5, 6 untuk melihat seberapa pemahaman responden.
pada pertanyaan pertama dapat disimpulkan bahwasanya treatment yang kami berikan berjalan dengan baik dikarenakan nilai min yaitu 2,2 untuk skenario dengan target difficulty dengan transparansi outcome tinggi, sedangkan nilai min untuk transparansi outcome rendah 4,2 sekian. Nah di situ dengan pertanyaan negatif bahwasanya transparansi outcome atau alokasi bonus dirahasiakan. Pada pernyataan kedua juga mengkonfirmasi bahwasanya target difficulty yang kami treatmentkan berjalan dengan baik dengan nilai min 4,23 untuk sel 1 dan 2 dengan treatment target difficulty tinggi dan min 1,77 untuk sel 3 dan 4 dengan treatment target difficulty rendah. Nah, pengujian hipotesis secara keseluruhan nilai p-value menyatakan bahwasanya 0,03. Ini bisa dikatakan signifikan. Sedangkan untuk rincian dari masing-masing perbandingan seperti halnya target difficulty tinggi terhadap target difficulty tinggi dan transparansi outcome tinggi terhadap target difficulty tinggi dan transparansi outcome rendah dan sebagainya dengan nilai p-value di atas 0, di bawah 0,05 semua, sehingga hipotesis yang kami ajukan ini signifikan bahwasanya target difficulty tinggi ketika diiringi dengan transparansi outcome tinggi akan memberikan pengaruh negatif terhadap bias penilaian kinerja. Terkait diskusi hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan sistem pengendalian manajemen yang tepat terhadap bias penilaian kinerja. Berdasarkan uji ANOVA yang telah peneliti lakukan, hipotesis yang diajukan oleh peneliti didukung secara signifikan. Sistem pengendalian yang tepat akan memberikan pengaruh negatif terhadap bias penilaian kinerja. Penelitian peneliti mengkonfirmasi model logika teori keagenan dan kontingensi. Dalam teori keagenan disebutkan bahwa konflik of interest antara agen dan prinsipal terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang, cost dan benefit yang mereka terima. Lebih lanjut, hasil penelitian ini sejalan dengan konsep kontingensi terkait penerapan kombinasi sistem yang berbeda di tempat yang berbeda dapat memberikan dampak yang signifikan, khususnya di bidang akuntansi dan pengendalian, seperti halnya yang dinyatakan oleh Otley tahun 2016. Nah, kesimpulan dari penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai peranan sistem pengendalian manajemen terhadap bias penilaian kinerja. Untuk merepresentasikan sistem pengendalian manajemen, peneliti melibatkan target difficulty dan transparansi outcome. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan yang menerapkan target difficulty dengan diiringi transparansi outcome, maka akan memperkecil tingkat bias penilaian kinerja yang dilakukan oleh manajer penilai. Nah, terdapat ambiguitas dalam penelitian terdahulu berkenaan dengan target difficulty dan kinerja karyawan. Beberapa penelitian menemukan bahwa target difficulty memberikan pengaruh positif terhadap kinerja. Beberapa yang lain berasumsi bahwa tidak ada korelasi antara keduanya. Ambiguitas ini bisa jadi karena adanya bias penilaian kinerja yang dilakukan oleh manajer penilai. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran penerapan target difficulty yang tepat agar mengurangi bias penilaian kinerja dan menjawab ambiguitas penelitian sebelumnya. Terkait keterbatasan, penelitian ini dilakukan dengan cara web eksperimen, sehingga ada kemungkinan ketidakfahaman partisipan tidak bisa ditanyakan secara lebih mudah atau secara langsung. Partisipan juga terdiri dari mayoritas dengan jumlah yang dominan perempuan dibandingkan laki-laki. Dalam kajian literatur
sebelum-sebelumnya ada beberapa yang mengkaji terkait perbedaan gender terhadap pengambilan keputusan atau mungkin moral, sehingga bisa jadi akan memberikan hasil yang berbeda ketika responden dengan jumlah yang relatif sama antara perempuan dan lelaki. Meskipun dalam penelitian Mas dan Torres Gonzalez tidak ada perbedaan hasil antara laki-laki dan perempuan terkait penilaian kinerja. Selanjutnya, saran penelitian selanjutnya mungkin dapat mengeksplorasi komponen sistem pengendalian manajemen secara lebih luas dan komprehensif. Penelitian yang saya lakukan hanya terbatas pada 2 komponen, yaitu target difficulty dan transparency outcome. Mungkin penelitian selanjutnya dapat memperluas lagi dengan komponen-komponen lain atau mungkin menggunakan level of contour dan sebagainya. Penelitian selanjutnya alangkah baiknya memakai responden dari 2 kalangan yang berbeda, yaitu mahasiswa dan juga orang yang berada di lapangan dengan field eksperimen atau manajer asli sebagai responden, sehingga ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan juga validitas yang lengkap, baik validitas internal dan juga validitas eksternal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.